Kemurahan yang besar selalu kita terima dan kebaikannya selalu kita nikmati. Dan karena itu kita harus mengucapkan syukur kepada Kristus Kepala mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Yang di rumah juga persiapkan diri, persiapkan Alkitabnya, Alkitab pribadi. Betapa indahnya kalau masing-masing satu orang pegang Alkitab, ya. Jadi tidak berdampingan supaya lebih kita nyaman untuk kita belajar firman. Ada suatu kepribadian yang sungguh-sungguh kita fokus untuk belajar firman karena firman Allah sangat kita butuhkan. Manusia tanpa firman akan menjadi liar. Ada firman saja seringkali kita menolak. Ada firman saja seringkali kita jauh. Apalagi tidak ada. Sebab itu ya pada siang hari ini mari kita persiapkan diri untuk menerima berkat firman, siapkan telinga kita, pendengaran kita, dan memang harus fokus ya, memang harus fokus untuk dengar firman, terlebih saat saya nanti menyampaikan penjelasannya, kita harus memahami betul-betul karena setiap kali saya menyampaikan penjelasan itu satu rangkaian, jadi tidak bisa kalau kita mendengarkan satu penggal, nanti pasti pemikirannya berbeda. Bagaikan mengambil teks dalam konteks. Dalam satu ayat itu ada berbagai macam kata, jika ngambil satu teks dari konteks yang ada, pasti maknanya beda. Karena itu setiap kali dijelaskan, mari kita fokus, ya, siapkan diri sebaik-baiknya, ya, supaya kita nanti bisa mengerti apa toh maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Firman itu kebutuhan kita yang paling utama. Manusia hidup nggak bisa dengan hanya secara jasmani saja, tapi juga dari firman yang kita terima. Ulangan. Ulangan pasal 8. Saya bacakan buat semua keluarga Sion, tapi dipersiapkan dulu karena saat saya membacakan bisa dicermati. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Betapa kita butuh firman, bukan hanya sebatas jasmani saja. Ulang 8 ayat yang ke-3. Saya bacakan buat seluruh lokasi yang di gereja juga yang di rumah. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita bekerja secara jasmani, ya. Karena sudah merupakan hukum Allah sejak zaman Adam, itu hukuman Tuhan kepada Adam bahwa kamu akan berjerilah, berpeluh dalam mencari nafkah akibat masalah kesalahan, masalah dosa. Tetapi firman Allah juga menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya kita tidak bisa untuk secara jasmani bekerja terus, kemudian kita meremehkan, mengabaikan firman, tidak akan bisa. Karena Tuhan menghendaki supaya kita ada suatu keseimbangan, balancing ya, balance harus ada. Mobil aja kalau nggak balance pasti nggak enak. Mobil kalau sering digunakan luar kota apalagi secara berkala ada balancing spuring ya, supaya ada keseimbangan. Kita juga, manusia juga. Kita nggak bisa terus bekerja, terus kemudian nggak pernah terima firman, dan juga lebih parah lagi nggak pernah berdoa. Sejauh mana sih kemampuan kita ini? Sejauh mana coba? Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Dan itu harus ya. Jadi persiapkan waktu, kita kan diberikan hikmat oleh Allah untuk bisa memanajemen waktu, mengatur waktu. Gunakan waktu untuk bekerja, gunakan waktu juga untuk beribadah. Dan kalau kita ibadah, tidak mungkin rugi. Selama belasan tahun saya beribadah, ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan, belum pernah saya dirugikan oleh Tuhan. Ya, usia 49 sekarang. Nanti berikutnya 50.
Ini ulang tahun emas. Ya saya nggak promosi bulan Juni tanggal 19, ojo lali. Saya nggak promosi. 50 tahun. Sejak kecil sampai sekarang sudah tidak kecil lagi. Selama saya beribadah, melayani Tuhan dengan berbagai macam derita yang saya alami bersama Kong Sarmin, melayani di desa-desa, hujan deras terjang, kepacet, hujan deras terjang. Tapi tidak pernah saya dirugikan oleh Allah itu. Malah makin diberkati. Bukti nyata sampai sekarang ini pemeliharaan Tuhan itu nyata. Membuktikan bahwa ibadah itu tidak rugi. Yang mengatakan rugi ya diri kita. Tuhan gak pernah merugikan kita, gak pernah. Gak pernah sekalipun, Tuhan gak pernah berjanji, aku akan merugikan kamu saat ibadah. Tidak pernah. Justru kalau kita mau ibadah itu berkatnya double-double. Double-double berkatnya. Baik yang sekarang atau yang akan datang. Tapi seringkali manusia meremehkan jam-jam ibadah dan dengan sengaja meninggalkan jam-jam ibadah untuk kepuasan duniawi. Sampai kapan kepuasan duniawi itu? Saat ibadah malah diajak pacarnya jalan-jalan berangkat. Itu pacarmu kalau ngajak seperti itu dipertanyakan. Kehendak Tuhan apa enggak itu? Justru ajak pacarmu untuk ibadah. Tuhan akan memberkati persekutuanmu dengan pacarmu itu. Kalau anak-anak Tuhan dengan sengaja meninggalkan jam ibadah karena diajak pacarnya jalan-jalan, tidak tahu kok saya ngomong sampai ke sini ya. Itu bukan kehendak Tuhan. Padahal kalau beribadah Tuhan tahu, anakku berdua kok ibadah ya. Wis nak tak berkati hubunganmu. Nah itu. Jadi perlu. Dan juga Bapak Ibu yang lain juga. Kalau dengan sengaja meninggalkan jam-jam ibadah justru malah rugi. Berbahagialah yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagia itu diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Tuhan itu, kita diberkati. Dan Tuhan itu enggak pernah jauh, justru kita yang jauh. Tuhan selalu dekat kepada kita, selalu dekat kepada kita, tapi justru kita yang menjauh dengan sengaja. Ya mungkin karena merasa punya kekayaan berlimpah ya, harta benda cukup. Sampai kapan harta benda itu utuh? Cukup, siji, loro, telu, memerentek, Tuhan tolong aku. Melimpah, aku gak butuh Tuhan. Entek, Tuhan tolong aku. Tuhan gak tambah butuh. Itu bisa terjadi loh. Tuhan Yesus buat tambah butuh. Gudang tayo apa Tuhan Yesus itu ya. Coba kita renungkan ini ya. Ya sedikit saya pakai bahasa-bahasa yang lebih mudah ya dipahami. Bahwa kadang-kadang kita ini umat Allah, bahkan pelayan Tuhan pun dengan sengaja meninggalkan jam-jam ibadah. Padahal ibadah itu berkatnya besar sekali. Dan saya makin cinta untuk ibadah dan melayani, makin cinta. Ini kaki sudah gatel, pengen luar kota terus. Ini. Tapi karena corona apa daya. Tapi minggu depan saya harus ke Bangkalan, ke Madura. Baru sudah diingatkan kembali. Minggu depan ya pagi saya ke Bangkalan, ke Madura. Ya enggak apa-apa lah, jeda-jedaan lah Bangkalan situ aja. Pada kaki ini gatel mau ke arah barat. Tapi karena Pak sukacita melayani, itu sewenang. Jadi kalau saya sudah menyampaikan firman itu rasanya, wego sewenang gitu loh. Menyampaikan firman itu senangnya minta ampun. Saya. Kenapa? Saya tidak pernah dirugikan. Gitu. Tidak pernah dirugikan. Jadi mari semua saja Bapak Ibu Yudsion yang hadir pada saat ini, juga yang di rumah, jika Tuhan sudah memanggil untuk ibadah, datang, mendekat. Karena Allah pasti memberkati berlimpah. Jasmani dan rohani. Aku memberkati roti makananmu, air minumanmu. Dikeluarkan 23 ayat yang ke-25. Bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Ya. Yesus itu luar biasa. Tuhan itu baik. Dan setiap kali kita datang beribadah, pasti ada yang mau disampaikan oleh Allah. Mengapa kita diundang oleh Allah untuk mendekat? Karena Allah mau mencurahkan isi hatinya, mau ngomong, mau memberitahu kita, mau menasihati kita. Dan manusia itu butuh nasihat, nggak bisa seorang diri.
Manusia bukan makhluk individual, tapi sosial, yang artinya butuh orang lain. Dan manusia tidak bisa untuk berdiri sendiri, dia butuh nasihat. Sehebat apapun manusia, pasti butuh orang lain untuk menasihati. Bapak Presiden sekalipun punya tim penasehat. Raja punya tim penasehat. Daud punya penasehat. Kita pun juga perlu penasehat, yaitu Yesus penasehat ajaib. Dan pada siang hari ini, Yesus mau menasihati kita. Supaya kalau terjadi kepahitan hati, segera dibuang. Karena masalah kepahitan hati, bicara soal hati, itu menjangkiti manusia. Kalau enggak waspada, manusia akan jatuh dengan hatinya sendiri. Kita akan belajar dan mengetahui apa kehendak Tuhan. Mengapa kok kita diundang sekarang ini? Allah mau menasihati kita supaya menjaga hati kita di Amsal 4 ayat 23 dan juga supaya tidak terjadi kepahitan dalam hati kita. Efesus 4:31. Yang sudah menemukan, mendapatkan, memperoleh, monggo berdiri. Ya. Efesus 4:31. Mulai. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Nasihat Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga untuk kita. Supaya waspada dengan kepahitan, kegeraman. Kegeraman itu juga menjadi satu dengan kemarahan. Itu enggak baik di hadapan Tuhan. Suka bertikai, entah yang jadi pertikaian apa. Di dalam kehidupan sehari-hari sering bertikai, enggak pernah ada damai, enggak pernah ada sejahtera. Hidupnya bertikai terus. Kemarahan, kegeraman, geregetan terus, enggak selesai-selesai. Kemudian fitnah, segala macam. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Satu ayat ini untuk mengoreksi kehidupan kita saat ini. Cek diri kita masing-masing, masih adakah kepahitan, kegeraman, atau kemarahan? Atau mau berangkat ke gereja tadi sempat bermarah-marah dulu, supaya lebih asik ibadahnya? Siapa tahu ya, supaya keren gitu kan. Dan fitnah. Fitnah ini juga bisa menjangkiti kehidupan kita loh, meskipun umat Allah pun juga bisa memfitnah. Fitnah ini ya menjelekkan orang lain padahal tidak. Demikian pula segala kejahatan. Pisahkan dirimu dari antara mereka. Jauhkanlah dirimu dari antara mereka. Firman Allah Kamis kemarin, memisahkan diri dari yang jahat. Ini, buang kejahatan itu berarti kita memisahkan diri dari kejahatan. Karena sebagai umat pilihan Allah, kita mau digembleng, diproses untuk menjadi pembawa kabar baik. Yesaya 40 ayat ke-9. Nah, kalau kita menjadi pembawa kabar baik, ya harus menanggalkan semua hal kejahatan. Tapi secara khusus pada siang hari ini kita akan belajar tentang buanglah kepahitan hati. Jadi saya tidak menjelaskan masalah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah khusus untuk kepahitan hati. Ya. Apa sih kepahitan hati itu? Ya. Apa sih? Ya. Seperti anak saya Noel. Mana sih Pak? Apa sih? Banyak kosakata baru muncul. Ya, Noel. Kebanyakan asupan gizi ya. Luka batin. Loro hatiku. Loro hati iki. Ya. Pernah dengar lagu itu? Bisa request ke Mas Yohanes minggu depan. Kartonyono ya itu ya. Loro ati iki. Pernah disepelekan? Di tempat kerja pernah diremehkan? Yang bekerja itu loh. Pernah diremehkan atasan? Wah, anak baru bisa apa? Ya bisa segalanya. Gitu aja dijawab. Sampai tua bisa apa? Tidak bisa apa-apa toh? Iya. Itu.
Itu seringkali anak baru diremehkan loh. Pelayan baru harus dikerjain nih. Tiba yang ngerjai malah kalah ilmu nih, izin. Gitu. Diperlakukan tidak adil, pernah mengalami? Atau begini aja lah, dalam keluarga. Orang tuanya anaknya 20 misalkan. Ada kata misalkan loh ya, misalkan 20. Kalau anaknya 20 enak, ibadah sionkit gak bingung. Ya. Satu keluarga 20, dua keluarga 40, tiga berapa? 60, full, cukup 3 keluarga. Ngingoni munting ya. Oke. Misalkan anak 20, kemudian ada satu orang yang diperlakukan gak adil. Bisa luka batin loh. Sakit hati. Oke, mengerucut 2 orang sekarang. Kan 20 kebanyakan ya, 2 orang. Biasa kan orang tua itu mengasihinya biasanya anak yang mensupport orang tua terus itu yang dikasihi. Sedangkan yang tidak mensupport, tanda kutip ya, saya pakai istilah tanda kutip, yang mensupport orang tua itu dikasih, yang tidak pernah mensupport karena keadaan itu kurang kasihnya. Itu dia bisa luka batin. Biar enggak bingung, begini loh, ada anak A tiap bulan ngasih orang tuanya, ya itu yang dikasih. Sing B karena susah cari kerjaan, enggak pernah ngasih, disepelekan. Dan orang tua kebiasaan membanding-bandingkan, itu yang saya enggak suka. Delokon masmu iku koyok ngono. Iku areke sakno. Gitu. Jangan suka membanding-bandingkan. Tumbuhkan semangatnya. Ya, gak koyok masmu, kok ibu aku, awakmu iso opo? Saking dia seorang anak ragil meneng sakno. Itu luka batin iku sajane iku. Ngene ya, wis. Ya wis, ora ilang gak mulih ngono. Golek ilang sampai nang plafon ya. Delik maksudnya gitu kan. Bapak Ibu, cobalah belajar untuk tidak membanding-bandingkan, karena setiap anak itu punya potensi yang gak sama. Ya. Itu nanti bisa menimbulkan luka batin, kepahitan hati. Dan itu bisa berkepanjangan nanti. Dan untuk menyembuhkan luka batin itu gak mudah, itu bukan perkara mudah loh. Ya kalau luka jasmani ketok nyun sewu borok, sek tembel perban selesai. Luka batin jerone ati iki, loro ati iki, sapa sing ngerti? Dia memendam sendiri. Paling curhat ke temannya nangis. Wong tuaku, aku disepelekan. Ya. Kemudian mengalami perkataan tajam yang menyinggung perasaan. Suatu hal yang bisa saja terjadi kalau ada orang-orang yang meremehkan seseorang, itu muncul kata-kata yang menyinggung. Kamu tuh gak bisa apa yang bisa digunakan. Kamu dan apa. Itu yang mengatakan seperti itu harus bertobat sebenarnya. Itu perkataan yang menyinggung. Dan yang menerima itu bisa luka batin. Itu kepahitan. Itu kan susah untuk menyembuhkan itu. Tapi firman Allah dengan tegas mengatakan, segala kepahitan, luka batin itu, singkirkan itu. Jadi ternyata Allah memperhatikan mereka yang luka batin agar segera dipulihkan. Ya. Teman saya waktu kuliah S2, dia mengambil tesis membahas tentang luka batin. Jadi tesis loh, luka batin tuh segini dibahas. Hanya masalah luka batin jadi tesis itu. Waduh, luar biasa. Karena apa? Memang dia berkecimpung di dunia masalah luka batin itu. Dia kan konselor ya itu. Jadi dia membahas itu. Luka batin. Dan itu bisa menjangkiti kehidupan kita. Bahkan sesama pelayan Tuhan pun bisa luka batin gara-gara sering disepelekan, gara-gara sering diremehkan, karena kemampuanmu gak seberapa, gak kayak aku bisa to hand tapping segala macam, kamu mek kencring, coba remeno. Sopo ngerti sok dia jualan gitar lebih bagus kan? Nyales sih bae ya gitu. Jangan remehkan. Justru yang berilmu salurkan itu. Memang dia secara bercanda, oh iya mas, iya gue, tapi batinnya terluka. Akhirnya tidak mau melayani. Gara-gara apa? Luka batin. Belum masuk ke dalam ya, saya masih menyampaikan dulu prolognya ya, supaya kita tahu mengapa
kepahitan hati itu sangat penting untuk kita ketahui. Dan juga kita perlu waspada supaya kita dalam menyampaikan suatu perkataan lisan itu harus waspada. Kita perlu memikirkan apa yang kita ucapkan, menyinggung orang atau enggak. Kadang-kadang manusia itu lupa untuk mengendalikan diri. Kalau menguasai diri soal perbuatan, oke lah bisa rodok ngerem. Tapi perkataan itu kadang-kadang istilahnya keceplosan, keperucut. Dan istilah keperucut itu dia bolak-balik minta maaf, ya sorry, keperucut. Tapi kok bolak-balik gitu kan. Berarti bolak-balik keperucut. Itu bisa menyinggung perasaan orang. Dan kadang-kadang orang nggak mau mikirkan yang dikatakan itu membuat tersinggung atau enggak. Pimpinan memarahi bawahannya dengan kata-kata yang menyakitkan, pegawai sok gondok loh. Makanya seorang pemimpin pun perlu untuk mengolah kata-katanya supaya tidak menimbulkan luka batin di karyawan. Karena ada juga seorang pemimpin tapi nggak punya jiwa pemimpin. Ada pemimpin hanya menjalankan aturan-aturan saja. Padahal nggak cukup menjalankan aturan, dibutuhkan juga jiwa pemimpin, ngayomi. Menegur karyawan, firman Allah mengatakan 4 mata. Kalau Noel ke atas gini. Kalau saya. Tapi saat rapat disinggung langsung salahnya apa, namanya disebutkan tanpa inisial. Di floor itu disampaikan. Ya namanya pegawai, karyawan, nggih. Saya merasa, wah ini luka batin nih, Kak Lido. Sekarang dia masih nesu ya dengan pimpinannya. Karena saya tahu itu enggak bijak gitu ya. Ya bukan saya sok bijak, enggak. Ada cara untuk menegur karyawan. 4 mata gitu. Ya. Bapak Ibu semua, Yujion juga. Buah roh yang ke-9 itu praktekkan bukan hanya perbuatan, juga perkataan, masalah penguasaan diri. Karena apa? Jika tidak bisa menguasai diri, maka kata-kata kita bisa menimbulkan luka batin. Bisa menimbulkan kepahitan hati. Ketika hati Anda pahit, pernah merasakan hati? Lihat dimasak ya enak, sampai bayam ya itu. Hati. Di sini hati, salah om, sini loh. Oh iya liver ya, oke. Ya. Ketika kita mengalami kepahitan hati, itu nanti dampaknya ke marah-marah, penuh benci. Suka marah-marah dan dibayang rasa sakit hati. Dan gak bisa menerima keadaan. Kisah Rasul 8, ayat 23. Betapa lengkapnya firman Allah, sampai soal kepahitan hati dikupas. Ini semua menyangkut kehidupan kita. Ya. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 23. Kita baca bersama. Dipersiapkan dulu, yang di rumah juga persiapan Alkitab pribadinya. Ya. Sudah ketemu ya? Oke, mulai. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Waduh, hatimu seperti empedu yang pahit. Dan hati yang pahit kalau enggak segera dipulihkan, bisa terjerat dalam kejahatan. Sampai kisah para rasul juga menyatakan ini ya, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit. Wah, ini dalam kehidupan sehari-hari keluarga Sion, masalah luka batin ini seringkali terjadi soalnya. Bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi. Bahkan bukan tidak mungkin suami istri bisa terjadi luka batin meskipun memendam rasa. Apa maumu? Jangan dekat-dekat. Tidak, demi anak kita. Enggak, itu tidak ada hubungannya. Itu terjadi luka batin yang sekarang sering dilihat orang di sinetron. Itu luka batin. Tokoh pria dan wanita. Itu. Sama-sama A namanya. Yang cowok A, yang ceweknya A. Dan itu kalau dilihat terjadi konflik. Itulah kepahitan. Ya kadang saya melihat sinetron itu untuk memastikan bahwa di kehidupan sehari-hari pun, meskipun toh itu diatur sutradara ya, bisa terjadi luka batin.
Dan itu juga membahas soal keluarga. Dan saya berpikir bahwa di keluarga pun bisa terjadi luka batin. Bahkan pasangan suami istri pun bisa terjadi luka batin. Bahkan sudah lama menjalin mahligai keluarga pun, membina rumah tangga, bisa juga terjadi luka batin. Gara-gara mungkin sikap yang enggak dewasa, karena dewasa rohani enggak ditentukan dari usia, sehingga ucapannya pun ya seringkali menyakitkan hati. Jadi di dalam keluarga pun kita perlu juga ya, makanya firman pengajaran sangat perlu. Bagi Youth Zion juga sangat perlu firman pengajaran itu. Supaya kita tahu apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Ya belajar ya, kita kuasai diri kita, perkataan kita, agar tidak menimbulkan luka batin. Tapi percayalah, Tuhan memperhatikan mereka yang mengalami luka batin. Kalau mau datang kepadanya, akan dipulihkan. Mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Arti beban berat bisa juga dia mengalami luka batin. Tersia-siakan. Tuhan, aku membawa hatiku. Karena engkau yang tahu isi hatiku Tuhan. Itu. Silakan anakku ke sini. Ya. Dipeluk. Wah, luar biasa. Kalau pada siang hari ini ada yang mengalami kepahitan, saat yang tepat datang kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan, aku mengalami luka batin, hidupku seperti ini, aku disia-siakan. Datang pada Tuhan, pasti ada kelegaan. Kalau dengan sungguh-sungguh, ingat Dia pembela kita yang nomor 1. Haleluya. Kepahitan dalam diri Anda itu bisa mendugakan Roh Kudus. Jadi mengapa Allah memerintahkan supaya luka batin segera dipulihkan? Karena apa? Setiap orang yang luka batin ada kepahitan hati. Kalau nggak segera dipulihkan, nanti sikap hidupnya tidak ada perubahan dan bisa mendukakan Roh Kudus. Efesus 4, 30-31. Ternyata kepahitan itu bisa mendukakan Roh Kudus. Ya. Efesus pasal 4 ya. Ayat 30 sampai 31. Tadi ayat temanya 31, sekarang kita baca ayat 30 mulai ya. 1 2 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi, bagi siapa saja yang hari ini mengalami kepahitan hati, datang kepada Yesus segera untuk dipulihkan. Sebab jika tidak dipulihkan, maka sifat itu bisa mendukakan Roh Kudus. Memang susah loh ya kalau bicara masalah hati, itu tidak ketok soalnya. Tidak ketok. Hati yang baik bagaimana, yang licik bagaimana, tetap tidak kelihatan. Masalah dalam. Tapi Tuhan memeriksa isi hati. Bahkan waktu memilih Daud, bukan penampilan eksternal yang aku butuhkan. Bukan tampilan eksterior atau luar. Tapi aku melihat hati. Itu waktu Tuhan Allah memilih Daud kan begitu. Ditampilkan semua. Oh ini masih kecil ini. Duh, aku melihat hati. Nggak melihat tampilan fisik. Atau istilahnya eksterior ya, tidak. Melihat hati. Jadi kalau saat ini keluarga Zion ada yang mengalami masalah dengan hati, bawa kepada Yesus. Yang terluka batin saat ini mungkin sakit hati karena sikap suami, atau luka batin karena sikap istri. Saat yang sangat tepat pada siang hari ini, mohon pembelaan Tuhan agar dipulihkan. Dan jangan dipendam lama-lama kepahitan hati itu, karena dampaknya pasti tidak baik. Contoh kepahitan Esau sekarang. Ya, kita masuk ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar supaya kita bisa memahami apa makna kepahitan itu. Esau, ya. Esau ada masalah dengan siapa? Masih ingat toh? Esau masalah dengan siapa? RT-nya? Tidak. Ya. Dengan Yakub. Mengenai apa? Masalah sop merah ya. Bukan anggur merah loh ya. Anggur merah, beda. Ini sop merah. Ya. Sop kacang merah gitu kan. Oke. Kita baca dulu aja. Kejadian
27:34. Kejadian 27 ayat 34 ya. Haleluya ya. Kita baca ya, mulai. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dia ada kepahitan. Ya sebenarnya salah dia juga kan. Oh, dia menerangkan hak sulung dengan apa? Era itu kepada Yakub. Dan dia meremehkan hak kesulungan. Padahal dalam tradisi zaman dulu, hak kesulungan itu segala warisan dapat gitu loh. Anak nomor siji, sulung itu nompo segala-galanya. Entah kalau zaman sekarang saya tidak tahu ya. Zaman itu. Tapi dia dengan mudah meremehkan, ditukar. Ya, kalau direnungkan ya nggak salah sih, Yakub juga janjinya Esau kayak gitu kok. Tapi Esau segera sadar, waduh Kak diberkati. Ternyata berkat seorang bapak itu penting loh ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai anak kok jauh dengan bapak. Lah gimana dekat dengan bapak kok kayak ngono ya gitu kan. Ini penting loh, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Makanya ada lagu Bapakku yang baik gitu kan. Papaku yang baik. Diganti dengan Papa. Ya tak sauti, memang papamu baik memang. Ya Via. Papaku yang baik gitu. Haleluya. Ya. Ini Esau mengalami kepahitan. Oke. Satu keluarga. Intinya kita bicara yang paling gampang saja. Kalau seorang bapak itu membagi-baginya beda. Ini sedikit beda kasus ya dengan Esau ya. Kalau orang tua sedikit ada pilih kasih, pasti ada kepahitan hati. Ya memang ini karena kesalahan Esau juga sih. Tapi kita tarik lagi bahwa dalam keluarga pun masalah pembagian berkat itu perlu adil juga. Dan ini merembet kepada masalah warisan. Nah gitu. Zaman sekarang itu bicara soal warisan, meskipun orang tua masih hidup, pasti dibagi warisannya. Nah terus orang tuamu manggon nanti dibagi-bagi gitu loh. Itu terjadi gitu. Masih hidup kok sudah dibagi-bagi warisannya. Kok ya tego dan mentolo gitu loh. Itulah dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diajar untuk itu. Ya. Nanti bisa menimbul kepahitan. Ya pembagiannya adil. Kalau enggak, ke anak barep dapat ruang tamu dan ruang keluarga. Anak ragil mek lawang itu, loro ati ya. Iya toh? Engko sing barep oleh mobil, adike sepeda pancal roda telu, ya loro ati. Kayak apa ngene iki? Sakit hati, enggak adil. Enak iku anak tunggal, wis kabeh oleh. Dilale wong tuane gorong duwe omah. Cek ngenteni, sik gorong lunas nak cicilane nak ngono. Ya wis kok kan diarep lho toh gitu kan. Maksud saya adalah mari Bapak Ibu bahwa masalah berkat ini juga monggo kita adil kepada putra-putri kita seberapapun banyaknya mereka supaya tidak ada kepahitan hati. Tidak ada luka batin kepada anak-anak, entah itu sulung, tengah-tengah, opo sing ragil, bagilah dengan sama. Lek perlu diukur, ditimbang, botolnya piro ditimbang, cek adil. Plafonnya piro ditimbang, cek adil. Main royokan. Ya, jadi Esau ini ada luka batin gara-gara Yakub diberkati, dia tidak. Memang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini juga kan kesalahan dia. Tapi oke lah, mari kita kembali lagi tarik lagi bahwa harus adil juga pembagiannya. Supaya enggak terjadi luka batin. Yusuf disingkirno. Tapi luar biasa Yusuf ini masih disingkirno kono, dia enggak luka batin. Justru kakaknya itu yang luka batin. Saudaranya maksud saya. Karena melihat bapaknya lebih sayang si Yusuf. Kejadian lagi 37 ayat 4 ya. Kejadian terus ya. Terjadi soalnya di kejadian. Yang susah kalau ada pajak jadian ya, PJ. Urusannya kaum muda itu PJ, pajak jadian. Lek jadian jaluk pajak, lek putus menengah ya. Oke, saya tidak bahas itu ya. Kita ojo ketek guyu ya. Oke.
Itu karena kebiasaan. Lek jadian ono pajeke to. Lek putus meneng-meneng, ya ono pajeke dong. Disyukuri kalau sudah putus. Kok gak enak. Oke ini. Ayat yang keempat ya. Tertawanya ditahan nanti sore aja ya. Oke, daripada kaum muda. 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Luka batin. Gara-gara siapa? Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Ya mungkin juga si Yusuf ini wajahnya paling ganteng dan saudaranya rodok burek, misalkan begitu. Ini umpama. Kadang anak telu sing loro burek-burek sing siji cling glowing gitu. Iku disayang dikasih. Ben nanti dipamerno anakku lo glowing. Padahal sing namburi loro meneng ndingkluk engkros elek burek wajahnya meneng. Ya tunjukkan kabeh gitu loh supaya adil. Oke. Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Lah ini penyebabnya sehingga mereka benci kepada Yusuf. Ada luka batin. Ada kepahitan hati. Tapi endingnya adalah justru Yusuf itu menjadi berkat untuk menghibur saudaranya yang luka batin jadi tidak jadi luka batin. Yang artinya Allah bisa mengutus siapa saja untuk menyembuhkan luka batin itu. Bahkan yang dijadikan korban pun bisa menjadi penyembuh luka batin. Yusuf kan korban dari luka batin saudaranya. Tapi ternyata endingnya, ya kisahnya ini bisa dibaca sampai pasal 50 ya, itu ternyata bisa juga terjadi Yusuf menjadi berkat bagi saudaranya. Padahal wis dibenci loh mbak saudara ini. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Yusuf ini jadi pelaku firman. Dia membalas kejahatan saudaranya dengan kebaikan. Ini tidak mudah loh. Ya, anak yang paling bungsu dibenci kakak-kakaknya, tapi justru sing bungsu sukses kakake ngelewar, ditolong adike. Apa gak izin? Dan firman Allah mengatakan kalau ada yang membenci kamu, ya kamu baiklah dengan mereka. Itu seperti menemukan bara api di kepalanya. Izin. Loh, tak sia-sia kok dek api mbek aku. Itu izin dong. Sok salah tingkah loh. Gitu loh kan. Jadi Yusuf ini membuat malu sebenarnya saudaranya. Sing disio-sio malah jadi penolong. Ini contoh banyak hal yang lain ya. Kisah-kisah tentang kepahitan sambil 2 saja. Kalau sambil semua Alkitab kan nggak pulang-pulang toh. Nah, makanya 2 saja cukup. Ya. Sekarang bagaimana cara menyingkirkan sakit hati khusus bagi yang luka batin siang hari ini? Saya tidak tahu siapa, tapi Allah tahu. Ya, ini merupakan resep mujarab, obat dari Yesus. Bagi yang luka batin saat ini, entah karena anak, entah karena sikap suami, entah karena sikap istri, mungkin merasa tersia-siakan. Ini ada caranya, menyingkirkan luka batin, menyingkirkan sakit hati, menyingkirkan kepahitan hati. Ya. Karena sakit hati nanti imbasnya juga kepahitan hati. Lukas 23:24. Ya. Contoh langsung Yesus. Lukas 23 ayat 34. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus sebenarnya berhak untuk sakit hati. Dia dipelosori, bahkan dituduh salah. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan, aku enggak dapati kesalahan di orang ini. Jadi hakim saat itu Pontius Pilatus. Dia mengatakan kepada orang-orang, aku enggak dapati kesalahan pada orang ini. Terserah apa mau. Yesus diserang oleh masyarakat saat itu. Ya korban politik telah, korban apalah. Dan kalau mau Yesus bisa sakit hati, bisa. Bisa luka batin, bisa. Tapi Yesus tidak. Yang dia lakukan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat dewasa sekali rohaninya Yesus. Jadi kalau kita merasa tersakiti, ya berdoa saja. Yo paling dhek gak ngerti lek nglarani aku, wis ngono ae lah. Bahasa Jawanya. Mungkin dia berkata seperti itu, dia nggak nyadari itu menyakiti aku. Jadi kita ngedem-ngedem atine awake dhewe. Karena apa? Lek ditanggapi dadi rame. Di keluarga pun juga. Mungkin bapaknya seperti wayang apa itu sing apa namanya? Perkudoro ya, apa? Ya, yang ali wayang apa? Ali wayang. Ya. Perkudoro ya, iya. Sama siapa sing lembut itu? Sing kelemak-kelemak itu? Sing halus itu siapa? Arjuna ya? Ah itu. Wow, oh inggih. Kamu salah. Oh inggih. Jadi Arjuna itu dongane apik. Ya wis lah, paling dhek ngamuk-ngamuk ngono bae gak ngerti iku nglarani aku. Ya wis lah. Loh karena ada namanya dunia kan panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ada yang perannya Werkudara, ada yang Arjuna. Dan keluarga itu panggung sandiwara kecil. Bersyukur lek sak omah Arjuna kabeh. Klemak ya wis, mangan gak mangan pokoke ngumpul, klemak gak kerja enggak, nyantai ae. Rezeki lo teko dhewe, enak wis. Ayem. Berarti bendino ngelompok, pemenek corona ngene ngelompok, kami gak kerja ta? Corona. Lu gak nyambut gawe? Corona. Bapak ibu nang omah, anak nang omah, ya sekolah nang omah, kabeh nang omah bendino ngumpul. Tanggane heran, iki bendino nang omah kok urip ya? Wah, dipelihara Tuhan ya apa? Mboten dinas mboten corona. Padahal dia gak gelem golek kerjaan. Corona. Ki alasan corona tok ae. Gitu. Ya, itu. Sikap, ya memang sikap wayang itu kan bayangan kehidupan kita. Dan ternyata ada orang sing koyo Werkudara. Ada sing koyo Arjuna. Jadi wayang itu bukan itu tahayul tidak, itu bayangan kehidupan kita. Wayang, bayang-bayang. Itu loh. Ya, kita belajar itu. Berbahagialah kalau kaum pria tidak seperti Werkudara. Tapi tadi Arjuna aja teman-teman ya. Separuh, ya seprapat Werkudara, 3/4 Arjuna lah, kombinasi. Jadi enak ya. Gitu. Nah orang semacam ini nggak mudah sakit hati karena dia disakiti pun. Oh paling ya dia tidak tahu itu menyakiti dia. Ya Bapak, ampuni. Karena mereka tidak tahu yang diperbuat. Saya mendalami hati ini merenungkan, keren loh Yesus itu. Oh, enak loh. Ya Bapak, lo itu di pelosor tuh sampai di kayu salib disondok, kurang ajar wong. Wis ngerti soro nang kayu salib tuh, disondok tuh. Gak copan niku. Gak opan nih. Wis ngerti wong soro di pelosor maneh. Ngono klambine geroyokan. Gak ngerti kademen ta ya apa iku. Tok wego wong ngene. Tapi Yesus lah ya apa duwe ati koyo ngono ya apa ngono. Ya Bapak, ampuni mereka. Cek wenake. Makanya Yesus gak tahu loro ati. Apa? Ya itu tadi dianggap paling ya dhek gak ngerti lek nglarani aku. Ngono. Enak. Bapak Ibu, bagaimana? Belajar niru sikap Yesus ya. Jika bendino luka batin, dokternya bingung, dokter hati gak ono, dokter cinta akeh. Malah kamu muda mana? Oke. Ini yang pertama ya. Jadi menganggap ya sudahlah, yang nyakiti mungkin tidak tahu yang mereka lakukan sangat menyakiti aku. Adem nang hati ya. Yang kedua. Ada berapa? Banyak. Kan namanya dokter kan itu resepnya banyak toh. Kalau kita ke dokter didiagnosa, tergantung sakitnya apa toh. Kalau sakit yang ringan ya obati titik. Lek parah akeh, lagi parah. Jadi akeh obati. Ya, jadi enggak mau situ tok, enggak akeh ku. Yo. Mau disembuhkan? Yo tenan ora sepi sampai mari. Lek tengah-tengah mulai gak waras sampean. Haleluya. Oh. No. Ampuni mereka demi Kristus bukan orang lain.
Dan orang yang bisa mengampuni yang menyakiti itu bukan suatu kelemahan tapi kekuatan karena tidak mudah untuk mengampuni. Tapi mengampuni bukan untuk orang lain, demi Kristus. Dan Paulus mengalami itu, 2 Korintus 2:10. 2 Korintus 2:10. Satu, dua, tiga. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kita mengampuni bukan untuk orang lain, demi Kristus. Karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Itu bisa membuat kita sembuh dari luka batin. Lagi saya sampaikan bahwa penyembuhan luka batin itu tidak mudah. Karena kadung loro hati biasanya gak kira tak terima. Loro hatiku. Sampai kapanpun juga ditenono. Waduh. Sampai nang pojokan Surabaya tetep. Waduh. Padahal lagi pojokan itu ya. Oke, pojokan Surabaya sebelah kono. Gak kira tak sepurane loro hatiku. Orang yang memendam kepahitan itu justru dia rugi. Bukan penyebabnya yang rugi. Misalkan saya ya. Saya disakiti orang dan saya pendam terus. Itu saya rugi loh. Kenapa? Secara fisik saya rugi. Jasmani rugi. Ngengkleng toh loro dipendam terus. Akhirnya apa? Penyakit masuk. Loro ngeluh balik gak waras-waras. Wong ngeluh balik mungkin juga karena luka batin. Kan mikir. Dan orang yang mikir terus pasti asam lambung meningkat loro. Lah wong mah lho pengaruh mbek mikir ya. Luka batin dipendam terus mikir loro mah merantak nang liya-liyane. Akhirnya orang sakit hati itu enggak nafsu makan, loro liyane teko maneh. Jadi rugi. Mengapa Yesus enggak sakit hati? Supaya tidak rugi gitu. Dan kalau kita kepingin gak rugi, ojo loro hati. Dongakno sing larani mau cek bertobat gitu. Ya Bapak ampunilah mereka. Ya Bapak ampunilah koncoku iku Bapak. Wis nglarani aku. Ya Bapak ampuni tonggoku Bapak. Wis nglarani aku. Wis gitu aja loh. Supaya adem nang ati. Lek wong atine adem iku enak gitu. Gak bingung, gak stres, gak muring-muring. Wong lek loro hati gampang ngamuk-ngamuk. Jadi wong sing ngamuk-ngamuk itu biasanya luka batin. Hati ini loro, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau dia tidak pernah luka batin, tetap tenang hidupnya. On apa tetap tenang. Hatinya soal dijaga terus. Biar tidak luka batin. Dan Yusuf menjaga dirinya agar tidak luka batin akibat dari saudaranya, karena ternyata saudaranya justru luka batin. Padahal semestinya yang luka batin itu adalah Yusuf, karena dia di sio-sio. Tapi yang Yusuf lakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12:17. Roma 12 ayat 17. Satu, dua, tiga. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita dijahati rekan kerja, teman kita, atau siapapun juga, firman Allah dengan tegas mengatakan pada siang hari ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lah gimana gak sakit hati ya? Usahaku diserobot orang. Bisnisku lagi mulai diserobot orang. Gak loro hatiku. Wajar. Baru membangun jaringan bisnis. Barusan mulai sukses, mulai. Ada yang menyerobot, ada yang mengfitnah, ada yang menghancurkan. Sopo gak loro hati.
Besok tak geruduk sampean sak kampung tarung. Gara-gara lahanku sampean cukup. Bisa. Firman Allah mengatakan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru doakanlah orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka dan berkatilah mereka. Ya apa gak abot. Jelas-jelas ngelarani awak dhewe, tapi Yesus bersabda berkati mereka. Lah buka angel lah. Tapi dengan sikap semacam itu kita digembleng oleh Yesus. Bagaimana bersyukur dalam segala perkara. Itu kekuatan. Dan jika kita bisa melampaui itu, Yesus gak tinggal diam. Dikembalikan berkatnya. Yang awal diserobot orang, silakan Mbak Joko datang ini. Berkat Allah itu lumintu, alfa dan omega. Cukup setiap hari. Sini amblas, sini datang. Amblas datang. Amblas mburi akeh. Kabeh ilang tekan ndukur. Akeh dalan tenang ae. Air mancur itu enggak hanya satu arah, kabeh. Nang ndukur ya ono, nang ngisor tambah sumbere. Berkat itu banyak jalannya. Yang penting kita mendekat. Orang yang mendekat kepada sumber hidup pasti hidup. Siapa saja yang mendekat kepada sumber hidup, pasti hidup. Air mancur, serut, ngedo, kena banyu nih, gak iso, nyedok olak kena. Kemblom enggak itu urusan buri. Kembang api murut jer-jer ngedo, gak kena geni nih, nyedok panas. Yang ketika kembang api jadi maksud saya ya kecipratan ngono lho. Yang artinya Yesus itu sumber hidup, nyedok, lapo ngado. Pengen warak kok ngedol. Aku akan buat kamu kenyang dengan segala kebaikan. Lah wis ah. Warak. Jadi jangan jauh, tidak bisa. Dan kalau dekat dengan Yesus sudah dipelihara, sudah dibela, luka batin juga disembuhkan. Ya, mari kita belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan meskipun terasa berat secara manusia. Tapi Yesus mengajar kita pada siang hari ini kejahatan balas dengan kebaikan. Sabar. Ya ini rahasia utama untuk menghadapi para penyerang-penyerang itu dan juga supaya kita nggak sakit hati, sabar. Yesus sabar, makanya nggak gampang sakit hati. Kolose 3:13. Kolose 3:13 ya. Kita baca, ya, mulai. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Belajar sabar nggih, Bapak Ibu, Yudsion. Terus pundi, belajar sabar nggih? Itu rahasianya, gitu. Wis waktu dilarani, ya wis paring ono sabar. Wong sabar ono kuru tak kandhani. Yo nahan kok. Sabar ku lemu enggak jamin. Ono sing sabar tambah kuru yo ono. Meneng sabar. Entek daginge mikir. Kuru. Duh, kebanyakan orang sabar itu kuru-kuru loh. Coba cek. Wong kuru lak sabar deh. Menang sak batin melas soalnya. Ya. Ya belajar sabar. Sampai kapan? Ya sampai sabare entek engko. Lho gak entek ya sabar ae. Lho sabar itu panjang loh, gak ada batasan waktu. Lho kan sabar ada batasnya. Lho jarimu. Sampai kapan bisa sabar? Ya sabar ae. Wong sabar ujiannya waktu kok. Berkelanjutan kan. Lulus diuji, terus nggak mandek itu. Senin masalah beres, Selasa ono sing ganggu maneh, ya sabar. Beres Rebu, ya ono sing ganggu maneh, ya sabar. Tapi wong sabar dikasih Allah kok. Wong sabar disayang Allah. Wong sabar berkaya wakeh. Tenan lho. Allah cinta orang yang sabar. Makanya tetulan gak jeneng sabar. Pentol sabar, berkati akeh. Cimol sabar, akeh.
Masa gak ditokoni ya sabar ngenteni gitu. Sabar ya. Jaga supaya kepahitan gak muncul. Ini supaya tidak sakit hati. Ibrani 12 ayat 15. Ini resep yang kelima ya. Jadi ini tablet yang kelima ya. Untuk hasil diagnosa sakit luka batin ya. Pasal 12 ayat yang ke-15. Apa resepnya agar tidak luka batin, sakit hati, kepahitan hati? Ya. Kita baca 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, perhatikan kata jagalah ya. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, berarti supaya tidak tumbuh akar kepahitan dalam hati kita, ya kita jaga. Sehingga Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang bisa menjaga itu siapa? Ya diri kita. Hati kita, ya diri kita yang menjaga. Gak bisa orang lain. Ya diri kita. Jaga baik-baik agar tidak muncul kepahitan. Yusuf itu bisa menjaga dirinya sehingga dia tidak sakit hati kepada saudaranya. Kalau Esau tidak bisa menjaga hatinya sehingga sakit hati. Jadi yang bisa menjaga hati kita, ya diri kita, bukan orang lain. Resep yang kelima. Resep berikutnya. Memaafkan wis lalekno. Bicara soal pengampunan, itu jangan diingat-ingat lagi. Bahasa Surabaya, ojo diundat-undat maneh. Wis mari yo, yo wis. Matius 6:12. Matius 6 ayat 12. Dipersiapkan, kita baca ya, mulai. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan, memaafkan. Jika sudah mengampuni, memaafkan, sudah lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Harus ambil ketegasan sikap. Kalau kita masih mengingat masa yang lalu, itu bisa muncul luka, itu bisa muncul kembali. Luka batin bisa muncul kembali kalau mengingat masa-masa yang lalu. Dan Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan aku melihat ke depan. Ke depan masih banyak kerjaan. Gak usah menghiraukan yang di belakang. Merepotkan. Ampuni, selesai, lupakan, sudah. Dan Yesus bersabda, ampuni mereka, Bapak. Karena apa? Mereka tidak tahu yang diperbuatnya. Ya sudah selesai, Yesus gak ingat-ingat lagi. Nah, kalau kita mengingat lagi, padahal kita sudah mengatakan, ya wis, aku maafkan kamu. Tapi dia dieling-eling, awake dhewe sing rugi. Sengsara, sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan masih ada langkah yang harus kita bereskan. Masih banyak pekerjaan di depan yang harus kita bereskan. Tiru Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Karena apa? Kalau kita ingat yang di belakang terus, kapan majunya? Menghambat langkah kita, gandoli awake dhewe, ya rugi kita. Tidak ada kemajuan. Nggak ada perkembangan karena ingat masa yang lalu. Maafkan. Belajar untuk memaafkan. Kalau sekarang ini ada yang sakit hati karena sikap seseorang, meskipun tidak ketemu, ya katakan dalam hati, ya sudah aku ampuni kamu. Lalekno. Yes, dah. Dah terus dia enak-enak. Wah, sudah aku kalau dikira-kira. Makanya serahkan kepada Tuhan. Gitu. Pembalasan adalah hakku. Kalau kita berbuat yang sesuai kehendak Tuhan, kamu diam saja. Dan aku berperang ganti kamu. Ada pembelaan. Setiap orang yang mau tetap rendah hati, melakukan firman Tuhan, dan tidak ada dendam, tidak ada kepahitan hati. Ada pembelaan Tuhan. Tuhan tuh enggak tinggal diam, tidak. Ngerti. Dan Allah mau kita berikan suatu ruang untuk Allah mau bekerja.
Tapi jangan mendikte Allah. Tuhan balasin dia. Enggak berhak. Tidak boleh. Siapa kita? Kita kan ciptaan Tuhan kok ngongkon bos lu. Kita kan bawaan, masuk ngongkon bos kan enggak sopan gitu kan. Berdoakan aja, Tuhan ampuni dia. Ya sudah. Supaya adem awake dhewe, atine adem. Enggak loro terus. Kepingin loro terus, enggak kan? Orang luka pasti ingin segera sembuh, tapi kalau dipendam terus, lha sore awake dhewe no, luka kok bertahun-tahun. Kalau saya pengen ndang mari, ndang sehat maneh. Jadi luka batin itu jangan disimpan. Kepahitan hati jangan disimpan. Segera lepaskan. Supaya sejahtera hidup kita ini gitu loh. Loro hati kok disimpan terus, ya rugi dong. Sudahlah. Tinggalkan itu semua. Ya ini resep yang ke-6. Ingin sembuh harus sempurna. Angka 7. Apal soal angka. Segera keluar dari jerat iblis dan tidak terperangkap. Itu karena kuasa iblis mau mengganggu kita. Dan karena itu harus banyak berdoa. Dengan kita berdoa, Yesus waktu mengampuni mereka, ya Bapa, itu Yesus berdoa. Dan kalau kita ingin sembuh luka batin kita, berdoalah agar ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau ingin sembuh dari luka batin, dari kepahitan hati, berdoa kepada Yesus. Dengan kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, ada kedamaian. Wis gak loro hati maneh. Karena kalau sakit hati yang rugi, yo diri kita. Yang utama adalah hilang damai sejahtera. Orang dunia sekarang semua mencari damai sejahtera. Dan mereka dengan berbagai macam cara ditempuh, banyak biaya dikeluarkan untuk mencari damai sejahtera. Padahal kita punya rahasia yang paling manjur sedunia. Apa rahasianya? Datang kepada Yesus, berdoa, menyerahkan semua masalah kita. Ayam nang hati, enggak sumpah. Itu yang saya lakukan sampai sekarang dan seterusnya. Ada masalah apa saja, sudah diem Pak. Tuhan, ini masalah saya, ya sudah. Puji Tuhan, selalu ada jalan keluar. Itu saya rasakan. Semua manusia pasti ada masalah. Dan pasti ada yang tidak suka, itu pasti. Tapi yang jelas kita harus berada di jalan kebenaran. Kalau ada yang tidak suka dengan kita atau menyakiti kita, kita nggak sakit hati. Karena kita berada di jalan kebenaran. Datang kepada Yesus, pasti dibela. Tenang aja. Makanya doa itu sangat luar biasa. Bisa menenteramkan hati kita agar ada damai sejahtera. Ya tujuh aja kok obatnya nih. Kalau dilakukan pasti sembuh. Luka sembuh, hati damai. Ya. Jadilah pribadi yang suka mengasihi dan mengampuni, bukan pribadi yang penuh kepahitan hati. Allah memberkati kita semuanya. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Kita serahkan hidup kita, apapun pergumulan kita saat ini. Kalau pada hari ini ada yang mengalami